Bertanya Ustadz, ada seseorang yang berhutang, sudah bertahun-tahun, ia tidak pernah memberikan kabar. Hanya ia seorang miskin yang sudah diketahui. Hanya saja uang itu juga bukan sedikit dirasa bagi pemberi hutang. Dan pemberi hutang juga tidak pernah menagihnya, melihat kondisinya yang selalu kekurangan itu. Pertanyaannya, apa seorang yang berhutang itu cukup diam saja, tidak menyampaikan apa yang menjadi kesulitannya kepada orang yang memberi hutang, meskipun pemberi hutang sudah tahu keadaannya, dan ada yang pernah juga membantunya? Ya, ini jelas ya tidak baik ya. Kalau kita berhutang, kemudian sudah jatuh tempo, sudah jatuh batas kesepakatan pembayaran, dan kita tidak mampu membayarnya tepat waktu, maka para jemaah sekalian rahimanallah, berusahalah untuk menggali lubang di tempat lain. Berusahalah untuk menggali lubang di tempat lain. Kenapa? Karena orang yang ngutangin kita, ya, dia butuh, dia tunggu waktu itu. Waktu jatuh temponya itu ditunggu sama dia. Dan dia sudah berkorban untuk kita. Maka harusnya orang yang berhutang ini gali lubang dari tempat lain. Untuk menunaikan kewajiban dia membayar di hari jatuh temponya. Nanti kalau jatuh tempo di tempat yang lain itu ternyata dia masih tidak bisa lagi, coba minta, ya gali lubang di tempat lain lagi. Ya gali lubang, tutup lubang seperti ini bukan aib. Kalau tujuannya memang untuk kebaikan. Dan memang keadaan dia lagi kesulitan. Inilah gali lubang, tutup lubang yang menjadi konsekuensi bagi seseorang ketika berjanji. Dia berjanji untuk nutup hutangnya di hari jatuh tempo. Maka harusnya dia berusaha untuk mewujudkannya. Inilah kejujuran seseorang kepada Rabbnya. Kalau dia benar-benar jujur untuk bisa membayar hutangnya saat jatuh tempo, harusnya dia berusaha. Coba lihat di hadis tadi. Hadis orang yang minjem 1.000 dinar. Dia jujur, jemaah. Jadi di hari jatuh tempo, dia benar-benar ingin mewujudkan janji. Maka harusnya orang-orang yang berhutang juga seperti itu. Di hari jatuh tempo, dia benar-benar berusaha untuk mewujudkan. Karena itu janji dia. Dia wajib di situ. Kalau kewajiban tersebut tidak bisa dia wujudkan kecuali dengan menggali lubang di tempat lain, maka al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara untuk mewujudkan kewajiban menjadi wajib. Dia wajib gali lubang dari tempat lain. Karena dia wajib untuk menutup hutangnya di hari jatuh tempo. Nanti kalau misalnya dia berusaha gali lubang ternyata tidak dapat, baru kewajiban untuk menutup hutang di hari itu menjadi gugur. La wajibah ma'al ajiz di sini. Tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu mewujudkan kewajibannya. Tapi kalau tidak ada usaha, dia tidak berusaha untuk gali lubang dari tempat lain, maka ya kewajiban belum gugur. Kemudian, kalau misalnya tidak mampu, dan dia sudah berusaha cari hutangan di tempat lain juga tidak ada, maka harusnya ketika jatuh tempo orangnya ya minta untuk minta maaf ya, minta untuk dimaafkan atas kesalahannya, atas ketidakmampuannya. Harusnya seperti itu. Harusnya orang yang berhutang itu menghormati jasa baik orang yang memberikan dia hutang. Bukan hanya ketika berhutang, ya, dia ngemis-ngemis. Kemudian setelah itu dia tidak menghormati orang yang memberikan dia hutang. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita ingin ya dimudahkan dalam meminta hutang kepada orang lain, maka jadilah orang yang benar-benar tulus dalam mengembalikan kewajiban ya, membayar hutang. Kalau kita sudah tulus ya, maksudnya kita jujur, jatuh tempo ditentukan, maka ketika jatuh tempo bayar. Untuk yang selanjutnya kita akan dipercaya. Yang kedua, kita bisa tepat waktu lagi, walaupun dengan tutup lubang, walaupun dengan gali lubang dari tempat lain, kita dipercaya oleh orang ini. Nanti yang ketiga, kita hutang lagi, kita bisa tepat waktu lagi, maka kita akan semakin mudah bayar orang dan akan semakin mudah untuk berhutang kepada orang, ya, karena orang percaya bahwa kita memang kalau hutang itu baik, kita mau membayar tepat waktu. Wallahu a'lam.